Bab 11, Kasus Tangan Hilang Geng Tangan Hilang. Setelah taruhan terpasang, kelompok itu bubar dan setiap orang kembali ke urusan masing-masing. Li Beini bergegas ke Zhao Yu dan menariknya ke samping. Zhao Yu, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Ini adalah kasus tangan hilang yang terkenal itu. Bagaimana kamu bisa bertaruh seperti itu? Kasus tangan hilang. Ada apa? Zhao Yu menjawab dengan santai. Zhao Yu mencari-cari di dalam ingatannya dan dengan cepat menemukan kata kunci terkait. Ingatannya melonjak ke sekitar waktu yang sama tahun lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang penyelidik magang, tetapi telah dikirim untuk membantu Departemen Forensik menyiapkan peralatan baru alih-alih berpartisipasi dalam kasus tersebut. Ada apa? Li Beini mendesah tak berdaya. Banyak petugas kehilangan pekerjaan karena kasus ini. Jika kasusnya semudah ini, kita tidak akan membicarakannya hari ini. Zhao Yu akhirnya ingat. Tahun lalu sekitar akhir April, kota Qinsan mengalami 2 kasus-kasus tangan hilang yang berantai, yang menyebabkan keributan besar. Tangan kanan korban telah dipotong menggunakan alat tajam tanpa ampun. Karena lambatnya penyelidikan, salah satu korban terus mengeluh. Ditambah dengan campur tangan paparazzi, kasus ini menjadi sangat umum, menyeret nama Departemen Kepolisian ke dalam lumpur. Termasuk pemimpin tim B sebelumnya, cukup banyak petugas polisi yang dipaksa mengundurkan diri. Pemimpin tim Kuping telah dipromosikan selama waktu itu sebagai pengganti. Meskipun ada upaya besar dari Departemen Kepolisian, kasus ini masih belum tuntas hingga hari ini. Kau benar-benar tidak tahu, atau kau hanya mempermainkanku? Mata Li Beini terbelalak. Pagi ini pukul 5.30, di dekat Jalan Jiuhe, kasus tangan hilang lainnya terjadi. Apa lagi? Zhao Yu terkejut. Ya, jawab Li Beini, kalau tidak, untuk apa kita mengadakan rapat darurat? Tidakkah kau lihat kita semua sudah siap menghadapi yang terburuk? Terutama ketua tim Kuping, dia bahkan belum makan. Oh, Zhao Yu akhirnya ingat. Tidak heran ketika dia datang untuk mencari rumah sewa, sebagian besar penyidiknya tidak ada. Itu karena kasus ini. Baru saja, ketua tim Kuping sudah menjelaskan, lanjut Li Beini, ada jeda 1 tahun, tetapi modus operandinya sama persis. Kalau tidak ada faktor yang tidak diketahui, kejahatan itu pasti dilakukan oleh orang yang sama. Menarik, Zhao Yu melihat catatan kasus. Menurut catatan, korban kasus tangan hilang saat ini adalah seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Sang suami bekerja dengan bahan bangunan dan cukup kaya. Pada saat kejahatan terjadi, wanita tersebut baru saja selesai menghadiri sebuah pesta. Ia pingsan saat berjalan menuju mobil BMW-nya. Saat ia bangun keesokan paginya, tangan kanannya telah terpotong. Pelaku bahkan telah memberikan pertolongan pertama sederhana untuk mencegahnya kehabisan darah. 2 kasus tahun lalu hampir sama. Korbannya selalu perempuan berusia sekitar 30 tahun. Tidak mungkin. Zhao Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat informasi itu. Dengan kasus seperti ini, bagaimana mungkin kamu tidak menangkap pelakunya? Dengan kamera di mana-mana, setidaknya harus ada foto. Kamu tidak salah. Li Beini menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi tidak ada bukti video sama sekali. Pelakunya seperti hantu, dan sekarang dia punya reputasi yang cukup buruk. Kalau kamu tanya aku, tabung saja uangmu dan bayar monitornya. Kamu tidak akan menang taruhan ini. Bah, gadis kecil, jangan merusak acara orang lain. Itu membuat orang patah semangat. Zhao Yu berkata dengan tenang, jika pelakunya benar-benar berani mengulangi kejahatannya lagi, aku jamin dia akan ditangkap. Saya tidak takut kasus ini tidak akan terpecahkan. Li Beini menunjukkan ekspresi khawatir. Saya khawatir Anda tidak akan memecahkan kasus ini. Apa maksudmu? Zhao Yu tidak mengerti. Tadi taruhanmu dengan wakil Kapten Liu sudah jelas. Li Beini mengernyitkan alisnya, hanya jika kamu memecahkan kasusnya, dan menangkap pelakunya sendiri, barulah kamu menang. Jika ketua tim Kuping memecahkan kasusnya, kamu tetap kalah. Ini, Zhao Yu memikirkan sistem keajaibannya, dan hanya mendengus dengan percaya diri, menyingkirkan catatan kasus itu. Tidak perlu takut, segalanya mungkin. Siapa tahu,
Mungkin aku akan memecahkan kasusnya besok. Jika kau bertanya padaku, pelaku kasus tangan hilang mungkin adalah suami korban. Ibu-ibu rumah tangga yang menyebalkan ini menghabiskan terlalu banyak uang, jadi para suami tidak perlu menanggungnya lagi, dan memotong tangan mereka. Ah, ya Tuhan, Li Bei ini merosot kembali ke kursinya, sangat kecewa dengan Zhao Yu. Malam itu setelah kembali ke apartemennya, Zhao Yu tidak bisa tidur. Dia khawatir, mungkinkah sistem keajaibannya benar-benar menghilang. Jika besok dia merokok dan tidak ada respons, maka semuanya sudah berakhir. Jika dia benar-benar tidak memiliki sistem keajaiban, bagaimana dia bisa memecahkan kasus tersebut, atau berbicara tentang taruhan? Kasus tangan hilang. Mengapa mereka memotong tangan semua benda? Apakah itu benar-benar karena para wanita terlalu merepotkan? Setelah berpikir sejauh itu, Zhao Yu menjadi semakin tertarik dengan kasus tersebut. Ia menenangkan diri dan mulai membaca ulang catatan itu berulang-ulang. Meskipun sifat Zhao Yu kasar, saat bekerja, ia sangat serius. Ia adalah tipe orang yang tidak akan beristirahat sampai ia menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya. Sikap inilah yang memungkinkannya untuk maju dan berusaha keras mencapai puncak, dan menjadi salah satu afiliasi utama King Longgang. Setelah Zhao Yu membaca seluruh catatan kasus, mengingat semua detailnya dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kesulitannya. Dia tidak membayangkan kasusnya akan begitu rumit. Tidak heran polisi telah bekerja keras tetapi tetap tidak berhasil memecahkannya. Penjahat itu sangat berhati-hati. Dari 3 kejadian, dia selalu menghindari kamera pengawas. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tak hanya itu, cara yang dilakukan pelaku juga sangat brutal. Ketiga tangan kanan korban dipotong dengan sekali gerakan menggunakan senjata mirip kapak. Polisi menduga pelakunya adalah seorang pemuda berbadan kekar. Namun setelah dilakukan uji forensik, lokasi di mana pelaku memotong lengan ditemukan sangat tepat di titik paling rapuh di pergelangan tangan, sehingga terhindar dari tulang keras. Selama senjatanya cukup tajam, orang biasa manapun bisa melakukan perbuatan tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pelakunya adalah wanita. Selain itu, kejahatan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, seperti mengapa pelaku hanya memilih wanita berusia 30 tahun dengan kondisi kehidupan layak. Tahun lalu, pelaku melakukan 2 aksi dalam waktu 5 hari, lalu menghilang. Tapi mengapa dia menunggu setahun penuh sebelum memulai lagi? Apakah seperti tahun lalu, di mana ia akan berakting lagi dalam beberapa hari ke depan? Mengapa pelakunya hanya memotong tangan wanita? Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan uang? Atau itu suatu geng? Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak bisa membuka matanya, dan perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya pada pukul 6, Jiang Dafeng hendak pergi ke pasar dan mengambil kiriman buah segar dari selatan. Namun, saat dia baru saja menuangkan pasta gigi ke sikat giginya, dia mendengar serangkaian batuk keras dari lantai atas. Batuk, batuk, batuk. Apakah dia baik-baik saja? Jiang Dafeng mengenali suara Zhao Yu, namun berbicara lagi dengan marah, kau pantas mendapatkannya. Mati saja. Dasar bajingan tak tahu malu. Wah! Namun, tiba-tiba terdengar suara seruan keras dari lantai atas, yang membuat Jiang Dafeng terkejut dan pasta giginya pun tumpah ke sandalnya. Yang bisa didengarnya hanyalah Zhao Yu dari lantai atas. Nah, di sana. Akhirnya, hahaha. Bab 12, Unta. Unta. Karena jumlah personel yang dibutuhkan untuk menyelidiki kasus tangan hilang, unit investigasi kasus utama kekurangan staf secara drastis, bahkan menempatkan pekerja kantoran, seperti Li Bei ini, pada tugas investigasi juga. Namun, Li Bei ini sangat senang hari ini karena dia dan Zhao Yu ditempatkan di unit yang sama. Memiliki kesempatan untuk bersama dengan orang yang dia sukai jelas merupakan keberuntungan baginya. Begitu pula dengan Zhao Yu yang juga sedang dalam suasana hati yang baik. Selama perjalanan dengan bus, ia bahkan menyenandungkan beberapa lagu. Saat mengobrol dengan Li Bei ini, ia sama sekali lupa tentang taruhannya dengan Liu Changhu. Ternyata, dia bisa memulai kembali sistem keajaiban. Bagaimana mungkin Zhao Yu tidak bersemangat? Begitu ia bangun, tanpa pergi ke kamar mandi, ia langsung menyalakan sebatang rokok.
Namun, saat menghirup napas pertamanya, ia mulai batuk-batuk hebat, seperti tersengat listrik. Sistem keajaiban diaktifkan, suara yang bersemangat itu memulai, kan gen gua. Kan, untuk air dan, gen, untuk gunung. Air dulu, gunung kedua. Naik turun sudah bisa diduga, dan baik dan buruk akan ditentukan. Kali ini, Zhao Yu sudah siap dan bergegas menghafal apa yang dikatakan sistem. Namun karena rumitnya kata-kata, ia cepat lupa sebagian besarnya. Ia mencatat apa yang ia ingat di buku catatan kecil, dan hanya bisa mencatat kata-kata seperti gunung, air, dan kata-kata mudah lainnya. Meskipun dia masih belum bisa memahami sepenuhnya aturan sistem keajaiban, setelah 2 petualangan pertamanya, dia yakin akan kemampuannya memecahkan kasus tersebut. Ho, lihat saja, Liu Changhu bodoh. Aku akan melihatmu membayar 1.800 yuan dari kantongmu untukku. Zhao Yu dengan percaya diri pergi. Namun, kali ini dia tidak terlalu berhasil, hampir saja dimaki-maki oleh seseorang. Ternyata, korban yang ditugaskan untuk diinterogasi oleh dia dan Liu Bei ini adalah korban kasus tangan hilang kedua, Yuan Lili. Menurut informasi, Yuan Lili sebelumnya adalah seorang guru piano di sekolah musik kota. Kehilangan tangan kanannya menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kehidupan dan pekerjaannya. Rupanya, karena kehilangan tangannya, suaminya menceraikannya. Sebelumnya, Yuan Lili lah yang menghubungi korban pertama dan mengeluh bahwa polisi tidak berbuat banyak. Hal ini menyebabkan media ikut campur, dan beberapa petugas yang berprestasi terpaksa pensiun. Seperti yang diduga, korban ini bukan tipe yang baik. Dia mulai rewel begitu Zhao Yu dan Li Bei ini memasuki pintu, mengatakan hal-hal seperti polisi tidak berguna, dan mengeluh bahwa meskipun sudah setahun berlalu, pelakunya masih bebas. Apakah begitu sulit untuk meminta keadilan? Kemudian dia bertanya, meskipun sudah mendapat tanggapan terperinci, mengapa perlu ditanya lagi? Apakah itu hanya untuk menambah luka? Dia bahkan mengancam akan menghubungi korban terbaru, untuk mengeluh tentang petugas polisi sekali lagi. Yuan Lili berbicara dengan keras, jari-jarinya menunjuk kemana-mana. Hal itu sangat mengganggu Zhao Yu. Jika bukan karena melihat tangan kanannya yang hilang, Zhao Yu sungguh ingin menghinanya sebagai balasan. Setidaknya Li Bei ini berbicara lebih lembut dan fasih, sehingga keduanya dapat menyelesaikan pertanyaan mereka. Sejujurnya, Zhao Yu awalnya sangat bingung. Terakhir kali, kesaksian Yuan Lili sangat jelas dan lengkap. Mengapa mereka harus menemuinya lagi dan membuang-buang waktu? Baru setelah selesai, dia menyadari bahwa kali ini, topiknya lebih terfokus pada perkembangan terbaru dari kasus tangan hilang. Polisi ingin mengetahui apakah Yuan Lili dan korban baru memiliki hubungan apapun untuk memutuskan arah penyelidikan. Namun Yuan Lili menyatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal korban baru tersebut, sama seperti dia tidak memiliki hubungan dengan korban pertama. Ini berarti tidak ada satupun dari ketiga korban yang saling mengenal. Jadi, mungkin saja pelaku memilih mereka secara acak. Zhao Yu benar-benar menyaksikan makna dari, tidak membiarkan satu hal pun terlewat. Penyelidikan polisi benar-benar menganalisis setiap detail kecil, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Rumah Yuan Lili terletak di kawasan perumahan kelas atas di pusat kota. Meskipun ia tidak lagi menjadi guru piano, ia masih menikmati masa jabatannya sebagai guru perguruan tinggi. Belum lagi, ketika ia bercerai, suaminya meninggalkannya sejumlah besar uang. Ia hidup cukup nyaman berkat semua hal ini. Distrik itu sangat ramai, dikelilingi oleh mal-mal besar di semua sisi. Ketika Zhao Yu dan Li Bei ini pergi, jalan sempit itu sudah penuh dengan mobil. Alhamdulillah kita naik bus. Li Bei ini bersorak, kalau kita datang naik mobil, mungkin kita harus makan malam di sini. Hah, Zhao Yu, lihat. Tanpa diduga, Liu Bei ini melihat sesuatu yang menarik saat dia berbicara, dan dia memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk datang melihatnya. Zhao Yu menoleh untuk melihat apa itu dan merasa tertarik. Di trotoar di bawah gedung tinggi itu, ada seekor unta besar, dan unta itu memiliki 2 punuk. Seorang pria yang mengenakan kostum etnik saat ini sedang menuntun unta itu. Ada sebuah label yang tergantung di leher unta itu, foto, 5 yuan.
Unta. Li Bei ini bertepuk tangan dengan gembira seperti anak kecil, itu unta sungguhan. Kota tempat tinggal Zhao Yu berada di dekat selatan. Selain di kebun binatang, sangat jarang melihat hewan seperti unta. Zhao Yu juga sangat tertarik saat ia menatap hewan besar itu. Ah, tampan, cantik, mau foto. Pria yang memegang unta itu tersenyum, 5 yuan per foto. Murah, bukan? Ya, ya. Li Bei ini menarik lengan Zhao Yu, sangat bersemangat saat berbicara. Ayo kita coba. Ini kesempatan langka. Tanpa izin Zhao Yu, pria dengan unta itu sudah menuntun binatang besar itu di depan mereka. Haruskah aku duduk di atasnya? Li Bei ini memiringkan kepalanya saat bertanya. Tentu saja, pria dengan unta itu mengangguk. Kalau begitu, bolehkah kita duduk di sana? Bersama, tanya Li Bei ini, berharap bisa berfoto mesra dengan Zhao Yu. Sebelum lelaki itu sempat menanggapi Li Bei ini, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari sudut jalan, pencuri. Tangkap pencurinya, dompetku. Suara itu tiba-tiba terdengar, dan ketiga orang itu menoleh ke arah suara itu. Seorang pemuda bercelana jeans berlari melewati mereka bertiga. Zhao Yu melihat dengan jelas bahwa anak muda itu sedang memegang tas wanita yang jelas bukan miliknya. Tidak diragukan lagi, siapapun yang berteriak, pencuri, mengacu pada anak laki-laki itu. Hah, pencuri. Li Bei ini akhirnya bereaksi, dan menunjuk pencuri itu, hei, berhenti, berhenti, berhenti berlari. Pencuri itu tidak bodoh dan mempercepat langkahnya. Li Bei ini bergegas dan mendorong Zhao Yu, apa yang kamu tunggu? Pergi, kejar pencuri itu. Namun Zhao Yu tidak bergerak, dan berbicara perlahan, apa kau bercanda? Kami adalah penyidik kasus utama. Menangkap pencuri dan semacamnya, apakah itu terlihat seperti pekerjaan kami? Omong kosong macam apa itu? Li Bei ini kesal, kita masih polisi. Semua orang bertanggung jawab untuk menangkap pencuri. Ayo, ayo. Melihat Zhao Yu yang kurang bersemangat, Li Bei ini bergegas memanggil taksi, tetapi lalu lintasnya sangat buruk. Bahkan jika dia menemukan taksi, dia tidak akan bisa bergerak. Baiklah, baiklah. Zhao Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, jangan buang-buang waktumu, ayo kita ambil fotonya saja. Namun, saat dia berbalik dan melihat pemilik tas yang hilang, Zhao Yu terpaku di tempatnya seolah-olah tersambar petir, dan pandangannya berputar. Astaga, kenapa dia? Bab 13, di mana remnya? Hidup akan jauh lebih tidak menyakitkan jika tidak ada hubungan. Di kehidupan lamanya, Zhao Yu mengalami kisah cinta yang penuh gairah. Dirinya yang berusia 18 tahun jatuh cinta pada seorang gadis yang juga berusia 18 tahun. Namanya Yao Jia. Yao Jia cantik dan tiada duanya. Ia dapat disejajarkan dengan seorang dewi. Rambut hitamnya yang terurai membuat Zhao Yu jatuh cinta padanya. Keduanya saling mencintai. Di masa muda mereka telah menciptakan kenangan terindah, tetapi seperti semua drama Korea yang tragis, hasilnya tidak dapat dielakkan. Saat itu, Zhao Yu masih muda dan gegabah, dan perkelahian merupakan kejadian sehari-hari. Salah satu perkelahian yang sangat keras menyebabkan kaki Yao Jia terluka, sehingga gadis itu lumpuh permanen. Orang tua Yao Jia sangat marah, dan memukuli Zhao Yu dengan kejam sebelum membawa putri mereka ke kota lain. Kedua sejoli itu tidak pernah bertemu lagi. Bahkan ketika Zhao Yu berada di kursi Algojo, menyaksikan suntikan perlahan memasuki aliran darahnya, dia menggumamkan nama Yao Jia. Orang-orang selalu menyukai hal-hal yang mereka kenal. Bahkan namanya, Yao Jia, tidak dapat dilupakan oleh Zhao Yu bahkan setelah meninggal. Siapakah yang tahu? Siapakah yang akan tahu? Siapakah yang dapat tahu? Kekasih Zhao Yu yang hilang tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Dialah pemilik tas curian itu. Melihat kekasihnya lagi, Zhao Yu merasa seolah-olah hidup kembali, meskipun dia sebenarnya hidup. Yao Jia di depannya mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dengan rambut dikuncir kuda. Meskipun sekarang dia tampak lebih dewasa, dia tetap cantik dan anggun. Meskipun tasnya telah dicuri, gerakannya masih sangat anggun, menarik kekaguman semua orang padanya. Pencuri, pencuri.
Tasku. Yao Jia memasang ekspresi gelisah saat dia melirik Zhao Yu dari samping matanya tetapi tidak menatapnya langsung. Seolah-olah jauh di dalam hatinya, dia tidak menyangka pria itu akan membantunya menangkap pencuri itu. Hah! Zhao Yu kembali ke dunia nyata, terkejut. Tidak mungkin. Jika tas Yao Jia yang dicuri, maka ini masalah yang sama sekali berbeda. Mengapa aku masih berdiri di sini? Zhao Yu segera mengejar pencuri itu, tetapi melihat pencuri itu sudah berlari jauh. Jika dia hanya mengandalkan kecepatannya, akan terlalu sulit untuk mengejarnya. Namun, jalan itu penuh sesak dengan mobil, bahkan sepeda pun tidak dapat bergerak. Tidak ada lagi moda transportasi yang sesuai. Apa yang harus dia lakukan? Zhao Yu berbalik dan tiba-tiba melihat binatang besar, unta. Hah! Di sana. Zhao Yu bahkan tidak berpikir dua kali saat ia menyambar tali dari pemiliknya dan melompat ke atas unta dengan satu gerakan cepat. Hah! Ia pernah menunggang kuda sebelumnya. Ia meremas sisi tubuh unta dengan kakinya, ia menamparkan unta itu sambil berharap hewan itu bergerak. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, unta itu seperti gunung, sama sekali tidak tergoyahkan. Bro, apa yang kamu lakukan? Pemiliknya menjadi gugup, turunlah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Diam, aku polisi sialan. Zhao Yu berteriak, aku sedang melakukan tugasku, tidakkah kau lihat? Sekarang, aku menggunakan untamu untuk urusan publik, beritahu aku cara menjalankannya. Cepat. Teriakan keras itu cukup membuat pemilik unta itu takut. Dengan menggunakan metode yang aneh, pemilik unta itu mencubit pantat unta itu. Unta itu langsung bereaksi, dan mulai berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Percepatan yang tiba-tiba itu hampir membuat Zhao Yu terjatuh. Dia dengan cepat memegang erat salah satu punuknya, berusaha untuk tidak terjatuh. Unta itu sungguh mengagumkan. Angin bertiup kencang saat ia berlari. Itu lebih mengasyikkan daripada mengendarai sepeda motor. Zhao Yu, kau, Li Bei ini tertegun saat berdiri di pinggir lapangan. Ia menatap cukup lama sebelum berteriak, kau, hati-hati. Suara Li Bei ini sama sekali tidak terdengar oleh Zhao Yu. Kecepatan unta itu membuat mereka dapat melewati Yao Jia dalam sekejap mata. Yao Jia juga tercengang. Dia mendongak untuk melihat unta besar itu, dan Zhao Yu dengan canggung menunggangi unta itu. Gambaran itu sungguh luar biasa. Unta itu berlari di sepanjang trotoar. Meskipun trotoarnya sempit, unta itu ternyata sangat fleksibel. Ia tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Tak lama kemudian, unta itu berhasil mengejar pencuri itu. Awalnya, pencuri itu mengira dia aman. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat sesosok raksasa datang ke arahnya. Matanya melotot kaget dan dia mulai mempercepat langkahnya lagi. Unta itu hendak menangkap pencuri tas itu ketika pencuri itu berbelok di sudut jalan dan melarikan diri ke sebuah gang. Zhao Yu menarik tali pengikatnya, dan unta itu berbelok ke dalam gang untuk mengejar. Gang itu dipenuhi kios-kios kecil yang menjual perkakas, makanan ringan, dan iklan ramalan nasib. Pencuri itu bergerak cepat, dan dengan mudah berlari melewati toko-toko kecil. Namun unta besar itu tidak dapat berlari dengan mudah. Sebaliknya, ia hanya menabrak apapun yang ada di jalannya, membuat barang-barang beterbangan kemana-mana. Dalam hitungan detik, pot dan gelas terjatuh ke lantai, kursi dan meja pecah, bahkan peramal buta pun terlempar ke dinding. Gang itu penuh kekacauan dan kebingungan. Meskipun demikian, kecepatan unta itu tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya di ujung gang, ia berhasil menyusul si pencuri. Si pencuri tas itu benar-benar kelelahan. Ia terengah-engah lebih keras daripada unta itu. Tepat saat mereka berhasil menangkap pencuri itu, Zhao Yu menyadari ada masalah besar. Sial, dia lupa bertanya bagaimana cara menghentikan unta itu. Bagaimana aku berhenti? Berhenti. Zhao Yu mencoba berbagai metode pengereman klasik secara berurutan, tetapi unta itu tidak bereaksi sama sekali, dan terus melaju kencang dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa saat, ia telah melewati pencuri itu dan terus maju beberapa meter. Hah! Pencuri tas itu mendongak dan melihat pria yang menunggangi unta itu bahkan tidak berusaha menghentikannya. Dia segera berbalik dan lari ke arah lain,
tetapi dia terlalu lelah dan hanya bisa berjalan santai. Astaga, Zhao Yu merasa jantungnya berhenti berdetak. Dalam sekejap, ia menarik tali kekang dengan kuat dan membuat lingkaran besar di ujung gang, lalu berhasil berbalik. Tidak mungkin, si pencuri tas ingin mati, tetapi hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba mempercepat lagi. Kali ini, Zhao Yu tidak memberinya kesempatan. Ketika unta itu berhasil mengejar si pencuri lagi, dia melompat turun dengan satu gerakan halus. Sambil melakukan lompatan luar biasa di udara, Zhao Yu mendarat di atas pencuri itu. Setelah pengejaran itu, pencuri itu sudah kehilangan harapan. Saat Zhao Yu berdiri, dia sudah mengangkat tangannya tanda menyerah. Namun Zhao Yu masih saja marah dan mengabaikan pernyataan kekalahan si pencuri. Ia meninju si pencuri tepat di wajahnya, membuatnya lebam di mata, dan hidungnya berdarah deras. Astaga, beraninya kau lari dariku. Zhao Yu menamparkan wajah pencuri itu dengan keras, sebelum jatuh terduduk di tanah, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Unta itu juga cukup cerdas, setelah merasakan beban di punggungnya hilang, ia berhenti secara otomatis, dan terus menatap Zhao Yu. Zhao Yu mengacungkan jempolnya, terima kasih, bro. Bab 14, sebuah lagu klasik lama. Kegagalan unta Zhao Yu menimbulkan keributan besar. Pada akhirnya, si pencuri, dia dan Li Bei ini, pemilik tas Yao Jia, pemilik unta, serta unta yang sangat bangga itu sendiri, semuanya diundang ke kantor polisi. Saat mereka memberikan kesaksian, kantor polisi hampir meledak karena keluhan dari semua pemilik toko di gang yang tokonya dirusak. Mereka semua mengeluh tentang pelakunya, memohon polisi untuk mengganti kerugian mereka. Petugas di kantor polisi benar-benar kewalahan. Li Bei ini khawatir Zhao Yu akan dipaksa membayar biaya perbaikan, dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan situasi tersebut. Namun, saat itu, Zhao Yu tidak punya energi untuk fokus pada hal-hal itu. Begitu dia memasuki stasiun, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menatap Yao Jia. Ketika seorang petugas datang untuk mengajukan pertanyaan, Zhao Yu sama sekali tidak menghiraukan petugas itu dan membanting kartu identitas penyidiknya di atas meja. Petugas itu marah besar, mengira itu hanya penyelidik kasus utama yang menyalahgunakan wewenangnya. Ah! Jantung Zhao Yu berdebar-debar karena akhirnya melihat mantan kekasihnya yang tampan. Apakah Tuhan akhirnya berbelas kasih padaku, dan memberiku kesempatan kedua? Gadis itu tampak secantik sebelumnya. Kulitnya yang putih bersih dan wajahnya yang memukau semuanya sama persis seperti saat Zhao Yu bersamanya. Zhao Yu harus menahan diri untuk tidak bergegas menghampiri Yao Jia dan memeluknya untuk mengungkapkan kekesalannya. Dia sangat ingin mengatakan, sayang, tahukah kamu, aku merindukanmu sepanjang hidupku. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih mengingatku? Namun akal sehatnya yang tersisa menghentikan Zhao Yu untuk benar-benar melakukannya. Ia tahu bahwa ia telah menyeberang. Yao Jia di depannya tampak seperti mantan kekasihnya, tetapi mungkin bukan orang yang sama. Zhao Yu yang dulu tidak sama dengan Zhao Yu yang sekarang. Dia mungkin bahkan tidak mengenalku. Perbedaan terbesar di dunia ini mungkin adalah aku berdiri di depanmu, tetapi kamu tidak mengenaliku. Zhao Yu menatap tanpa berkedip saat dia menyaksikan Yao Jia memberikan kesaksiannya. Namanya tidak berubah, dia masih Yao Jia. Namun, seperti Zhao Yu, hidupnya sangat berbeda dari dunia lain. Dia sekarang menjadi perawat di rumah sakit pusat kota. Kepala perawat juga. Yao Jia yang tua akan pingsan saat melihat darah. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang perawat. Tatapan Zhao Yu telah menarik perhatian semua orang. Bahkan Yao Jia merasa tatapannya tidak wajar, karena wajahnya berubah menjadi merah padam. Setelah bersaksi, dia dengan anggun memegang tas yang Zhao Yu usahakan untuk diambil kembali dan dengan malu-malu berjalan di depannya untuk mengucapkan terima kasih, sungguh. Aku tidak mengira kau seorang polisi. Jika bukan karenamu, maka, Yao Jia melirik unta di luar, aku akan kehilangan banyak hal. Ah, haleluya! Zhao Yu merasa mabuk karena mendengar suara yang sangat familiar itu, dan mulai bergoyang seperti orang gila. Yao Jia jelas tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa mengucapkan terima kasih lagi, lalu berbalik untuk pergi.
Tunggu. Zhao Yu menghentikannya, sambil memegang secercah harapan. Yao Jia, Jia. Pikirkan baik-baik, apakah kamu mengingatku? Hah? Apa? Apa kita saling kenal? Yao Jia terkejut. Dia mengamati Zhao Yu dari atas ke bawah, tetapi menggelengkan kepalanya. Zhao Yu mendesah dalam hatinya, tetapi tidak ingin menyerah. Dia segera memanggil Li Beini untuk datang ke sisinya. Junior, cepat. Telepon aku. Apa? Bukan hanya Li Beini yang sangat bingung, Yao Jia juga bingung, tidak yakin apa yang dimaksud Zhao Yu. Sudah kubilang, lakukan saja. Cepatlah. Mengabaikan kondisi ponsel merek generiknya yang menyedihkan, Zhao Yu meletakkannya di depan Yao Jia. Atas desakan Zhao Yu yang terus-menerus, Li Beini meneleponnya. Tak lama kemudian, telepon Zhao Yu berdering. Nada dering Zhao Yu tidak biasa. Musiknya adalah salah satu lagu klasik kuno dari tahun 80-an. Itu adalah lagu tema drama kungfu, Lu Xiaofeng. Judul lagunya adalah, Leaving My Sweet Dreams. Berkembang untuk hidup dalam kesulitan, dengan senyuman yang kuat. Ah, pahlawan, tolong temani aku dalam mimpiku. Ah, pahlawan, tolong tinggalkan aku mimpi indahku. Saat lagu lama ini diputar di lobi, seluruh stasiun menjadi sunyi. Semua orang memandang Zhao Yu seolah-olah dia seorang maniak. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Zhao Yu menatap Yao Jia dengan penuh harap, apakah kamu mengingat sesuatu sekarang? Ini? Mata Yao Jia membelalak saat dia berteriak kesal, ini, kebodohan macam apa ini? Sial, Zhao Yu berseru dalam hatinya. Zhao Yu gemetar di tempatnya berdiri dan hampir terjatuh. Lagu ini sudah lama, tetapi merupakan lagu favorit Yao Jia. Zhao Yu mengingatnya, itulah sebabnya lagu ini menjadi nada deringnya. Namun Yao Jia di depannya tidak bereaksi, artinya dia dan mantan kekasihnya benar-benar bukan orang yang sama. Minat dan kepribadiannya jelas berbeda dari Yao Jia yang dulu. Akhirnya memahami situasinya, Zhao Yu bergegas berdiri. Ekspresinya jauh lebih serius, dan dia tampak seperti orang normal lagi. Dia sangat sopan saat berbicara, Nona Yao Jia, jika Anda tidak keberatan, bisakah kita bertukar informasi kontak? Oh, Yao Jia menunjukkan keengganan, karena dia jelas tidak mau. Zhao Yu melihat keengganannya, lalu menyusul, jika nanti aku perlu pergi ke rumah sakit dan sebagainya, mungkin aku bisa menghubungimu. Oh oke, Yao Jia akhirnya mengalah, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Bagaimana dengan WeChat? Ini kode kerku, kamu bisa memindainya. Baiklah. Zhao Yu buru-buru menyalakan ponselnya, tetapi ingat bahwa ia tidak punya data apapun, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan WeChat. Namun, reaksi Zhao Yu sangat cepat, saat ia menyalakan kameranya dan mengambil gambar kode tersebut, sehingga ia dapat menambahkannya nanti. Petugas Zhao, sejujurnya, terima kasih. Yao Jia menjabat tangan Zhao Yu dengan ramah. Jika Anda benar-benar mampir ke pusat kota untuk sesuatu, silakan temui saya. Tapi tentu saja saya berharap Anda tidak berakhir dirawat di rumah sakit. Haha, Yao Jia berbalik dan meninggalkan kantor polisi. Zhao Yu memperhatikan kepergiannya, merasakan kehangatan yang tersisa di tangannya menarik hatinya. Pada saat itu, dia sudah memutuskan. Tidak peduli apakah Yao Jia di dunia ini sama dengan yang lain. Tidak peduli apapun situasinya, sudah menikah, punya pacar, apapun, dia akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Semua orang bisa melihat obsesi Zhao Yu terhadap Yao Jia. Begitu pula Li Beini, yang tergila-gila pada Zhao Yu. Melihat reaksinya, dia menyilangkan tangannya dengan marah dan mengangkat kepalanya dengan jijik. Bab 15, seperti hantu. Sore itu sekitar pukul 4, pesan penyelesaian tiba-tiba muncul di otak Zhao Yu, memberitahunya bahwa petualangan hari ini telah berakhir. Persentase penyelesaiannya adalah 72%, memberinya alat tembus pandang lainnya. Setelah membuka barang itu dan mendapatkannya, dia melihat itu adalah alat pelacak tak terlihat lainnya, sama seperti terakhir kali. Apa ini? Mengapa tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih menyenangkan, atau lebih menarik? Meskipun merasa agak kecewa, Zhao Yu akhirnya punya waktu untuk merenungkan sistem keajaiban.
Hingga saat ini, ia telah menggunakannya 3 kali. Meskipun belum sepenuhnya mengetahui aturannya, ia tetap mempelajari beberapa hal tentangnya. Dia mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menganalisis informasi yang dicatatnya. Pertama, sistem keajaiban hanya dapat diaktifkan sekali sehari, dan waktu berakhirnya tidak diketahui. Zhao Yu memperkirakan waktu berakhirnya sistem ini ada hubungannya dengan tingkat penyelesaiannya. Semakin cepat ia menyelesaikan petualangannya, semakin cepat petualangannya berakhir. Kedua, petualangannya acak, dan tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti hari ini, dia berharap sistem keajaiban akan membantunya memecahkan kasus tangan hilang, tetapi petualangan hari ini terutama adalah bertemu Yao Jia, dan menunggangi unta untuk menangkap pencuri. Hal lain adalah, kata-kata sulit yang diucapkan saat sistem keajaiban diaktifkan, mungkin memiliki semacam makna. Seperti yang ketiga kalinya, kata-kata itu ada hubungannya dengan takdir, dan benang merah takdir, yang tampaknya sangat berkaitan dengan Yao Jia, dan kata tentang naik turun, tampaknya merujuk pada dirinya yang menunggangi unta. Mungkinkah makna kata-kata yang rumit itu mengacu pada petualangan yang akan ia alami nanti? Tema kata-kata itu juga tampaknya memiliki semacam makna. Dia samar-samar mengingat kata-kata Gen Dui Gua, dan Kan Gen Gua. Kan, Gen, Dui adalah kata-kata yang digunakan dalam Bagua 5 elemen. Zhao Yu mencarinya secara daring, dan melihat bahwa kata-kata itu sebenarnya cocok. Kan melambangkan air, Gen melambangkan gunung. Air yang menghadap ke belakang. Zhao Yu samar-samar merasa bahwa jika dia dapat memahami tema dan bagian yang rumit, mungkin saat dia menggunakan sistem keajaiban, maka dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya secara drastis. Sepertinya dia harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sistem secara menyeluruh. Setelah dia melakukannya, dia akan dapat menggunakannya untuk keuntungannya sendiri, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Mengesampingkan sistem, Zhao Yu harus mengalihkan semua fokusnya ke kasus tangan hilang. Melihatnya sekarang, bahkan jika dia memiliki sistem ajaib, itu mungkin tidak membantunya memecahkan kasus ini sama sekali. Tidak hanya itu, ia bahkan mungkin melakukan hal-hal seperti hari ini, menambah beberapa petualangan acak dan membuang-buang waktunya. Jika seperti ini, Zhao Yu mulai berpikir. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, dia membuat keputusan yang brilian. Mulai sekarang, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri, dan mengerahkan seluruh energinya untuk memecahkan kasus tangan hilang sendirian. Dia akhirnya bertaruh. Kalah dan membayar 1.800 yuan bukanlah masalah besar. Bagian terpenting adalah kehilangan muka. Agar dia tidak membiarkan sampah seperti Liu Changhu tertawa terakhir, dia harus bekerja keras. Meskipun ia kebanyakan amatir dalam memecahkan kejahatan, karena tidak memiliki pengetahuan formal, tetapi di kelompok lamanya ia telah menangkap banyak mata-mata. Ia cukup yakin dengan kemampuannya untuk menangkap penjahat. Maka pada malam itu Zhao Yu mencetak lebih banyak lagi catatan penting mengenai kasus tangan hilang dan membawa semuanya pulang untuk diteliti. Rumahnya saat ini bagus, tetapi tidak memiliki Wi-Fi. Jiang Dafeng yang bodoh itu tampaknya lebih suka menggunakan data teleponnya sendiri daripada menggunakan Wi-Fi. Sebenarnya, alasan dia melakukan itu adalah untuk mencegah putrinya Xiaoxing bermain ponselnya, yang akan mengganggu pelajarannya. Namun, tanpa ia sadari, putrinya ternyata seorang hacker ulung. Jiang Xiaoxing telah mendapatkan kata sandi Wi-Fi tetangganya. Tidak ada yang mengganggu permainannya. Zhao Yu juga sangat licik, dan mendapatkan kata sandi yang diretas dari Jiang Xiaoxing pada hari dia pindah. Internet yang mereka berdua gunakan berasal dari wanita cantik yang tinggal di sebelah. Zhao Yu meletakkan semua informasi di atas meja, dan mulai meneliti lagi, ingin membersihkan semua informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tanggal 22 April tahun lalu, di terowongan bawah tanah pusat kebugaran kota Qinsan, insiden pertama terjadi. Nama wanita itu adalah Gao Tian, seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan asing. Dia biasanya tinggal di ibu kota, tetapi kembali ke Qinsan untuk menonton konser musik. Menurut Gao Tian sendiri, setelah konser selesai, ia mengikuti kerumunan melalui terowongan bawah tanah tetapi ditabrak oleh seseorang. Ketika ia sadar,
tangan kanannya sudah hilang. Setelah pelaku memotong tangan kanannya, mereka bahkan memberinya pertolongan pertama untuk mencegahnya mati kehabisan darah. Yang aneh dari kasus ini adalah setelah pelaku melakukan kejahatannya, sama sekali tidak ada bukti. Bahkan dengan semua kamera pengawas di tempat kebugaran, tidak ada jejak bukti. Korban pingsan padahal di tempat kejadian perkara sudah ramai. Selain itu, penerangan juga minim, belum lagi saat itu sudah larut malam dan semua orang sudah lelah, sehingga tidak ada saksi yang bisa menolong. Saat itu, polisi mengerahkan kekuatan penuh untuk memecahkan kasus tersebut, namun dalam kurun waktu 5 hari pada tanggal 26 April kasus tangan hilang kembali terjadi. Korban kali ini adalah Yuan Lili, yang diwawancarai Zhao Yu dan Li Bei ini. Namun, keadaan Yuan Lili bahkan lebih misterius. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya sendiri ketika tangannya dipotong. Hari itu tidak terjadi apa-apa, dan Yuan Lili baru saja selesai mencuci dan pergi tidur. Namun, ketika dia bangun, tangan kanannya sudah tidak ada, keterkejutan dan ketakutan sudah diduga. Saat itu, Yuan Lili tidak tinggal di distrik kelas atas seperti sekarang, tetapi tempat tinggalnya juga memiliki cukup banyak kamera pengawas. Anehnya, tidak peduli bagaimana polisi mencari melalui rekaman tersebut, tidak ada personel yang mencurigakan. Mereka bahkan menarik video dari 7 hari sebelum kasus tersebut dan memeriksanya dengan saksama tetapi tidak berhasil. Berdasarkan catatan, memang ada tanda-tanda pintu rumah Yuan Lili dimasuki secara paksa, namun dengan menggunakan metode forensik mereka menyadari bahwa pintu tersebut memang tidak dibuka secara paksa, melainkan pelaku memegang kunci rumahnya. Yuan Lili sedang sendirian di rumah hari itu. Beberapa hari sebelumnya, dia dan suaminya bertengkar, dan dia mengusirnya dari rumah. Saat itu, polisi tentu saja fokus pada suaminya. Namun beberapa hari itu suaminya sedang dalam perjalanan bisnis. Yuan Lili dan suaminya memiliki hubungan yang tidak mulus. Setelah perjuangan ini, tidak mengherankan ketika mereka bercerai. Setelah Yuan Lili, kasus tangan hilang berhenti selama setahun penuh. Namun, kasus ketiga tiba-tiba terjadi lagi setahun kemudian. Tanggalnya masih tanggal 22 April. Korban kasus ketiga adalah Luo Meina, seorang ibu rumah tangga biasa, suaminya, seorang pria kaya biasa yang tidak berpendidikan. Malam itu dia menghadiri sebuah pesta, tetapi dalam perjalanan pulang di mobilnya dia pingsan. Ketika dia bangun di pagi hari, tangan kanannya telah hilang. Saat itu dia sedang berbaring di dalam BMW miliknya. Mobil itu berhenti di sebuah gang di Jalan Jiuhe. Luo Meina yang terkejut berlari keluar dari mobil dan meminta bantuan dari KFC di dekatnya, dan ditemukan dalam kondisi seperti itu. Mirip dengan 2 kasus sebelumnya, selain BMW yang terekam kamera pengintai, tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan pelaku. Berdasarkan penelitian lapangan, pelaku kemungkinan besar menunggu di dalam mobil Luo Meina, lalu menjatuhkan hukuman padanya begitu dia masuk. Kemudian pelaku mengendarai mobil ke gang di Jalan Jiuhe, dan memotong tangan Luo Meina, lalu memasukkannya kembali ke dalam mobil. Dan kemudian menghilang. Astaga, melihat data yang telah ia atur, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata Li Bei ini. Pelakunya ini seperti hantu, tetapi ia tidak menyangka akan seburuk ini. Mungkinkah kasus ini benar-benar tidak dapat dipecahkan? Bab 16. 4 tetangga yang menawan. Ketika ia bangun keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Zhao Yu adalah mengeluarkan sebatang rokok. Ia tidak ingin merokok karena kesenangan merokok, ia punya alasan alternatif. Sejak sistem keajaiban, Zhao Yu merasa kurang tertarik pada rokok. Jika bukan karena bermain lotre, ia tidak benar-benar ingin merokok sama sekali. Ia merasa, setidaknya sedikit terpengaruh oleh Zhao Yu yang lain. Hari ini adalah, Kanli Heksagram. Air berkuasa saat api melemah. Kata-kata persisnya adalah, api dan air hidup berdampingan. Yin dan Yang berpadu. Positif dan negatif keduanya bertahan dalam harmoni. Zhao Yu mengingat kata-kata itu. Itu berarti elemen api telah meninggalkan Bagua. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Apa yang akan dia lakukan hari ini? Dalam kehidupan sebelumnya, Zhao Yu selalu suka merenung tanpa tujuan. Meskipun tahu bahwa akan ada petualangan baru hari ini,
pikirannya masih terfokus pada kasus tangan hilang. Dia benar-benar tidak ingin menyerah dan membiarkan Liu Changhu dan yang lainnya melihat rasa malunya. Dia tidak percaya bahwa kasus tangan hilang tidak mungkin tidak dapat dipecahkan. Setelah semalam melakukan penelitian intensif, Zhao Yu menyadari bahwa untuk memecahkan seluruh kasus ini, ia harus menggunakan kasus saat ini sebagai batu loncatan. Karena dua kasus sebelumnya telah diteliti secara menyeluruh oleh polisi, tidak ada gunanya melakukan penelitian lagi. Ia berencana untuk meminta informasi kepada ketua tim Kuping saat ia tiba di tempat kerja untuk melihat apakah ia punya berita lain. Bagaimanapun, ia adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus tangan hilang. Dia bangun terlalu pagi, jadi masih ada waktu lama sebelum berangkat kerja. Zhao Yu punya banyak waktu luang, jadi dia mengambil sekaleng bir dan meneguknya sambil keluar ke balkon. Ini adalah salah satu kebiasaan kecil Zhao Yu. Saat dia perlu berpikir, dia suka berpikir sambil minum bir. Balkon di lantai 3 berukuran sekitar 60 atau 70 meter persegi. Zhao Yu duduk di kursi, berpikir serius sambil menyesap birnya. Sinar matahari yang hangat bersinar dari timur. Zhao Yu merasa sangat puas saat menikmati kehangatan itu, berjemur di wajahnya dengan cahaya kemasan matahari. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari balkon tetangga. Kedua balkon itu awalnya terhubung, tetapi sekarang dipisahkan oleh jaring anti-maling. Zhao Yu melihat seorang wanita tinggi berambut panjang muncul di balkon tetangga. Dia tampak muda, paling-paling berusia sedikit di atas 20 tahun. Dia saat ini memegang iPhone terbaru, pengeras suara di bawah telinganya sambil mendengarkan pesan di WeChat. Yang mengejutkan, dia hanya mengenakan piyama putih tipis yang terbuka. Kain semi-transparan memamerkan bentuk tubuhnya yang cantik. Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa dia tidak mengenakan pakaian dalam apapun. Mengenai wanita cantik di sekitar, Jiang Dafeng benar-benar tidak bercanda. Zhao Yu baru saja pindah, dan hanya melihat mereka sekali. Mereka tinggal sekamar dengan 4 orang, yang semuanya gadis kurus, tinggi, dan cantik. Bentuk tubuh mereka dapat dibandingkan dengan model. Namun, mengenai identitas mereka, Jiang Dafeng salah. Zhao Yu dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa keempat wanita cantik di sebelahnya itu jelas bukan mahasiswa. Keempatnya sering keluar malam, dan sebagian besar waktu tidak pulang ke rumah. Bagaimana mungkin mereka mahasiswa? Karena tuntutan pekerjaan lama Zhao Yu, dia sering berurusan dengan wanita-wanita seperti ini. Dia tidak perlu mendengarnya dari mereka. Dari postur dan ekspresi mereka saja, dia bisa tahu bahwa keempat wanita cantik ini pastilah kupu-kupu sosial di distrik malam. Meskipun mereka masih muda, tidak memakai riasan tebal, dan memakai merek terkenal, Zhao Yu bisa melihat penampilan polos mereka hanya dengan sekali pandang. Jadi ketika dia melihat sosok di balkon, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Keputusasaan yang dia tunjukkan pada penggali emas di bar itu sudah lama hilang. Si cantik berpiyama putih itu sudah memperhatikan Zhao Yu. Sambil mendengarkan pesan WeChat-nya, dia mengangguk percaya diri ke arah Zhao Yu, sama sekali tidak peduli dengan pakaiannya yang terbuka. Zhao Yu juga dengan sopan mengangkat kaleng birnya, lalu meneguknya dalam-dalam sambil mengangkat kepalanya. Gerakannya menarik perhatian si cantik. Dia segera meletakkan teleponnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, minum bir sepagi ini. Kamu pendatang baru, kan? Si gendut itu benar-benar menyewakan kamar itu. Zhao Yu mengangguk sopan, tetapi tidak mau bicara. Sambil bersandar lagi, dia menghabiskan sisa birnya. Dengan itu, wanita itu menjadi lebih tertarik. Dia mengamati Zhao Yu dan bertanya, apa pekerjaanmu? Penyidik, unit investigasi kasus utama. Jawaban Zhao Yu sangat cepat. Dia tidak yakin mengapa, tetapi dia merasa sedikit bersemangat menyebutkan pekerjaannya, bahkan sedikit bangga. Oh, aku tidak tahu, tapi kamu seorang polisi. Ekspresi wanita itu langsung berubah. Meskipun janggut Zhao Yu tumbuh di pagi hari, tubuhnya yang lebar dan penampilannya yang tampan masih sangat menarik. Kamu? Si cantik ternganga sedikit sebelum teringat untuk memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Hua Hua. Pak Polisi, kalau aku mendapat masalah, maukah kamu datang dan membantu? Hua Hua, Zhao Yu mendesah dalam hati,
mengapa namanya begitu membosankan? Gadis, jangan bilang nama depanmu Bai. Juga, apakah rumahmu tidak pernah punya hewan peliharaan? Zhao Yu berpikir dalam hati. Melihat wanita itu menunggu jawabannya, Zhao Yu menjawab tanpa jeda, tidak. Nona Hua sangat terkejut dengan tanggapannya. Setiap pria yang pernah bertemu dengannya sangat ingin menyenangkannya, merendahkan diri di hadapannya. Namun, pria di depannya bahkan tidak berkedip. Kenapa? Tanyanya tergesa-gesa. Karena, aku adalah seorang investigator di unit investigasi kasus utama. Zhao Yu berdiri perlahan sambil menyeringai, dan berbicara dengan jeda, semua yang kutemui, adalah orang mati. Hua menatap tajam sejenak sambil mencerna kata-katanya, lalu memaksakan senyum canggung. Melihat Zhao Yu kembali ke kamarnya sendiri, dia menyilangkan lengannya dan bergumam, gila. Sebenarnya, Zhao Yu menggunakan humor kering dan mengakhiri percakapan lebih awal bukan karena dia tidak ingin berteman, tetapi karena dia khawatir tidak bisa berteman dengan seseorang. Dia sangat mengenal orang-orang yang mudah bergaul seperti Nona Hua. Jika Anda ketahuan bersama mereka, hanya akan ada tragedi. Dia telah melihat terlalu banyak contoh nyata dari orang-orang seperti itu. Tidak peduli pria mana, jika mereka jatuh cinta pada wanita seperti itu seperti kecanduan yang tidak ada balasannya. Dalam skenario terbaik, keluarga akan hancur. Skenario terburuk adalah kehancuran finansial total. Ketika dia melihat situasi seperti itu sebelumnya, para seniornya dengan tulus memperingatkannya, ingat, jangan menyakiti tetangga sendiri, jangan berkencan dengan wanita, terutama karena dia di bawah perintahmu. Jangan sentuh. Zhao Yu mengingat kata-kata seniornya, dan tidak ingin mendekati Hua. Namun, dia tahu dengan jelas dalam benaknya bahwa hari ini kata-kata petualangannya adalah, air dan api bercampur, dan yin yang hidup berdampingan. Mungkin jika dia mengobrol lebih banyak dengan Nona Hua, dia mungkin bisa berkencan dengan seorang gadis. Namun, jika itu yang terjadi, orang yang jatuh ke dalam perangkap itu pasti bukan Nona Hua, tetapi Zhao Yu sendiri. Tentu saja Zhao Yu tidak pernah bersumpah untuk hidup selibat. Mengenai seks, Zhao Yu tentu saja tidak kekurangan. Jika Hua benar-benar mahasiswa murni, maka dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Tidak hanya itu, Zhao Yu juga baru saja bertemu dengan mantan kekasihnya. Mengingat janji abadi mereka di masa muda, dia ingin kembali ke Yao Jia dan memperbaiki kesalahan lamanya. Bagaimana dia bisa melihat orang lain? Zhao Yu telah memutuskan bahwa begitu dia memecahkan kasus tangan hilang, dia akan menggunakan seluruh energinya untuk mengejar Yao Jia, dan menemukan kebahagiaan sejati. Bab 17, bahkan jika aku berdiri sendiri, aku tidak akan jatuh. Zhao Yu, apa yang ingin kau katakan? Apakah menurutmu kita semua bermalas-malasan atau semacamnya? Di kantor tim B gedung kantor polisi, ketua tim Kuping saat ini berdiri di sana dengan tangan disilangkan, sedikit marah. Banyak penyidik di tim B mengelilingi kantor, sangat tertarik untuk melihat keributan apa yang terjadi. Bukan begitu maksudku, Zhao Yu menjelaskan. Aku hanya merasa bahwa karena pelakunya memotong tangan Luo Meina, tetapi tidak meninggalkan bukti apapun, dia pasti sudah merencanakannya sebelumnya. Jadi dia pasti sudah mengikuti Luo Meina sejak lama. Kurasa kita seharusnya tidak hanya fokus pada pengawasan di dekat waktu kejahatan itu dilakukan, tetapi juga. Baiklah, Kuping langsung menyela Zhao Yu, tidak membiarkannya bicara. Zhao Yu, aku sudah tahu kau dan wakil Kapten Liu bertaruh. Kau terburu-buru menyelesaikan kasus karena kau tidak mau kalah. Tapi, kuharap kau bisa mengerti, polisi yang memecahkan kasus bukanlah lelucon, atau keadilan, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab, kau mengerti. Kau lihat, dia menunjuk beberapa pekerja di depan komputer dan berkata, beberapa rekan kerja ini sudah begadang 2 malam penuh untuk memeriksa kamera pengawas. Mereka bahkan mengeluarkan rekaman dari 2 bulan terakhir. Apa kau bilang kau masih perlu mengingatkan mereka? Juga, dia menunjuk lagi ke foto-foto yang dipajang di seluruh papan tulis. Menurutmu, apakah selama beberapa hari terakhir kita bermain? Apakah kamu melihat ada orang di seluruh tim yang pulang? Jika mereka tidak melakukan wawancara, mereka mencari bukti.
Kita menggunakan seluruh waktu dan upaya kita untuk memecahkan kasus ini, dan bukan hanya dengan mulut kita. Zhao Yu mengamati papan tulis investigasi dengan saksama. Papan tulis itu penuh dengan berbagai informasi, foto korban, informasi latar belakang, dan kemungkinan tersangka. Ada pula hubungan potensial, dan bukti yang dilingkari merah. Jumlah informasi itu sangat banyak. Mudah untuk mengetahui dengan sekali pandang bahwa papan tulis itu disusun dengan usaha yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu melihat ini, dan itu adalah berita baru baginya. Tidak heran polisi selalu membuntutinya sebelumnya. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Foto-fotonya sendiri mungkin juga sering diunggah di papan tulis. Melihat Zhao Yu melamun menatap papan tulis, kuping secara refleks berdiri di depan papan tulis, menghalangi pandangannya saat ekspresinya menjadi gelap. Apa? Jangan bilang kau ingin informasi dariku. Apa kau butuh bantuanku? Apa? Zhao Yu tidak menyangka bahwa kuping, sebagai pemimpin tim, akan mengatakan sesuatu yang begitu egois. Apa maksudnya itu? Mungkinkah bukan hanya Liu Changhu, tetapi seluruh kelompok investigasi kasus utama sedang menunggu untuk menertawakannya? Pada saat itu, Zhao Yu merasa bahwa semua penyelidik di sekitarnya tersenyum jahat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung pada kuping, astaga, kau pikir kau begitu hebat. Dia menunjuk papan tulis di belakang kuping, kalian semua pekerja keras, sangat fokus, sangat cakap, tetapi masih tidak memecahkan kasusnya. Ya Tuhan, jika kau berani memberikan semua informasi itu kepadaku, aku akan memecahkan kasusnya sebelum kalian. Tanpa diduga, intimidasinya tidak membuat para penyidik takut, tetapi malah membuat mereka tertawa. Bahkan kuping tidak terpengaruh, dia membuka tangannya dan berkata, baiklah, Zhao Yu. Semua informasi di sini, ambil saja sesukamu. Nanti aku akan menyuruh Liu untuk membuat satu set informasi lengkap untukmu, tanpa satu kata atau foto pun yang terlewat. Kita lihat saja bagaimana detektif hebat Zhao ini memecahkan kasus di hadapan kita, oke. Mendengar perkataan kuping, para penyelidik di tim B semakin menampakkan ekspresi mengejek Zhao Yu. Baiklah, baiklah. Zhao Yu sama sekali tidak peduli. Yang benar-benar ia butuhkan adalah informasi terbaru tentang kasus tangan hilang, jadi ia langsung setuju. Ketika Zhao Yu kembali ke meja kantornya sambil membawa sekotak penuh bahan investigasi, para investigator di tim A menatapnya dengan mata bingung. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Zhao Yu. Zhao Yu menarik papan tulis di depan meja kantornya, dan meniru yang lain, menempelkan stiker dan informasi dari bukunya. Apa masalahnya? Pikir Zhao Yu. Jangan berpura-pura seolah kalian adalah satu-satunya profesional, aku juga tidak buruk. Di kehidupan lamanya, ketika dia harus menangkap seorang pengkhianat, Zhao Yu telah duduk di salju selama sebulan penuh. Hanya menempelkan gambar di papan tulis di depannya, seberapa sulitkah itu? Namun, belum 1 jam berlalu, Zhao Yu merasa benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia akhirnya mengerti bahwa memilah-milah informasi yang rumit ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Terlepas dari semua informasi di hadapannya, mengubahnya menjadi bukti tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan pikiran yang tajam dan kemampuan analisis yang hebat, hal-hal yang sangat tidak dimiliki Zhao Yu. Lambat laun, Zhao Yu merasa tidak bisa lagi menambahkan sesuatu di papan tulis, seolah-olah otaknya mengalami korsleting. Dia menghela napas dan mendongak untuk melihat meja kantor Li Bei ini yang kosong. Kemana gadis itu pergi? Mungkin dia bisa membantunya dengan ini. Namun, hari ini adalah hari untuk secara resmi mengakhiri kasus pemerkosaan dengan Taser. Sebagai anggota tim informasi, Li Bei ini pergi bersama Kapten Li ke kantor polisi kota untuk melaporkan kasus tersebut. Mereka akan kembali keesokan harinya. Seolah harinya belum cukup buruk, tepat saat Zhao Yu berhenti mendadak dalam kemajuannya, sistem dalam benaknya mulai mengirimkan pesan penyelesaian. Sistem memberitahunya bahwa petualangan hari ini telah selesai, penyelesaiannya hanya 9%. Dengan tingkat penyelesaian seperti itu, jelas tidak ada hadiah. Astaga, Zhao Yu memeriksa jam tangannya. Sistemnya bahkan belum dimulai 5 jam yang lalu, bagaimana mungkin sudah berakhir?
Mungkinkah petualangan yang diberikan sistem kepadanya telah sia-sia? Jika mengingat kembali harinya, selain berbicara dengan Nona Huahua di pagi hari, dia bahkan tidak meninggalkan gedung polisi. Oleh karena itu, mudah untuk mengatakan bahwa kali ini inti utama petualangannya adalah Nona Huahua. Jika Zhao Yu tidak memilih untuk segera mengakhiri percakapan dengan humornya yang garing, mungkin sesuatu akan terjadi pada Nona Huahua. Namun, tidak mendekati Nona Huahua tidak membuat Zhao Yu merasa sedikit pun menyesal. Dia hanya sedikit frustrasi. Sepertinya sistem keajaiban tidak bermaksud membantunya memecahkan kasus tangan hilang. Jika terus seperti ini, apa yang bisa dia gunakan untuk memecahkan kasus ini? Untuk mengalahkan Liu Changhu yang bodoh. Dia tidak bisa mengandalkan sistem, dan tidak ada kemajuan dalam kasus ini. Belum lagi, seluruh tim investigasi menunggu untuk menertawakannya. Bahkan Li Bei ini tidak ada di sana. Zhao Yu benar-benar sendirian. Namun Zhao Yu bukanlah orang yang akan menundukkan kepalanya dengan mudah, bahkan dalam situasi yang sulit. Pikiran untuk menyerah tidak pernah terlintas di benaknya. Dia hanya berdiri sendiri. Bahkan jika aku berdiri sendiri, aku tidak akan jatuh. Aku tidak akan pernah menyerah sampai detik terakhir. Pikirnya penuh kemenangan. Belum lagi, mungkin ada keajaiban acak yang bisa terjadi. Tunggu, berpikir sejauh ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu, fokus pada kemungkinan yang menarik. Oh benar, bagaimana aku bisa melupakan itu? Bab 18, Kemalangan telah tiba. Padahal, di balik penampilan unit investigasi kasus utama yang damai, tersembunyi persaingan yang sangat ketat. Aturan dalam unit tersebut adalah bahwa kecuali kasus besar yang mengharuskan kedua tim bekerja sama, kasus normal diberikan kepada kelompok tersendiri untuk diurus. Karena unit investigasi kasus utama dibagi menjadi tim A dan B, tentu saja ada persaingan yang cukup ketat. Tim dengan tingkat penyelesaian kasus yang lebih tinggi tidak hanya terlihat lebih baik, tetapi juga memiliki bonus tahunan yang jauh lebih tinggi. Maka, untuk mengungguli kelompok lain, para penyelidik mengerahkan segenap upaya mereka dalam setiap kasus. Kedua pemimpin tim juga sangat kompetitif, tidak menahan diri sedikit pun. Selama beberapa tahun terakhir, kedua tim cukup berimbang, dan berbagi hasil secara merata selama bertahun-tahun. Namun, sejak ketua tim Kuping dipromosikan menjadi ketua tim B, situasinya berubah total. Dengan menggunakan pengalamannya yang kaya dan kepemimpinannya yang luar biasa, Kuping memecahkan banyak kasus sulit, dan dalam waktu 1 tahun, meninggalkan tim A dalam kekalahan. Tahun lalu, penyidik tim B diberi bonus 5.000 yuan lebih banyak daripada tim A. Orang-orang di tim B sangat gembira. Sejak awal tahun ini, tim B malah makin garang, sudah unggul jauh atas tim lain, dan membuat tim A makin tertinggal. Di bawah tekanan seperti itu, ketua tim A, Mao Wei, jelas menanggung beban terbesar dari semuanya. Namun, terlepas dari semua kerja kerasnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut. Pada akhirnya, ia tidak hanya kalah dari Kuping, tetapi selama pengejaran yang sengit ia secara tidak sengaja jatuh dari sebuah gedung dan berakhir di rumah sakit. Setelah Mao Wei cedera, kepemimpinan tim A untuk sementara diberikan kepada wakil kapten Liu Changhu. Namun, ia tidak peduli dengan gaji tim A, dan tentu saja tidak mau repot-repot bersaing untuk mendapatkan tingkat penyelesaian kasus. Setiap kali ada kasus penting, ia menyerahkannya kepada Kuping. Tim A bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Mereka semua begitu kalah dan malu, tidak melihat jalan untuk bangkit kembali. Berkat kinerja Kuping yang luar biasa, para petinggi juga memandangnya dengan positif. Setiap kali ada kasus berskala besar yang membutuhkan kerja sama dua tim, dia selalu menjadi pemimpinnya. Bahkan orang-orang dari tim A pun mendengarkan instruksinya. Sejak saat itu, harga diri Kuping mencapai puncaknya, merasa sangat puas dengan prestasinya. Namun, tanpa diduga, selama kasus pemerkosaan dengan Taser, Zhao Yu tiba-tiba muncul. Tidak yakin dari mana keberuntungan pria itu berasal, tetapi dia bahkan belum memulainya ketika Zhao Yu telah menangkap pelakunya. Itu sangat memalukan karena Zhao Yu adalah bagian dari tim A. Meskipun kasusnya adalah kerjasama, hadiahnya dibagi,
memiliki anggota tim A seperti Zhao Yu yang mencuri semua perhatian adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Kuping. Dia sangat kesal sehingga dia tidak makan hanya karena memikirkannya. Namun, kasus tangan hilang datang keesokan harinya. Kuping jelas tidak bisa melepaskan kesempatan bagus tersebut untuk menebus kesalahannya. Dia langsung bersemangat, dan bekerja seperti mesin tanpa henti dan efisien dalam kasus tersebut. Kuping tidak asing dengan kasus tangan hilang ini. Karena kasus inilah dia dipindahkan dari kantor pertama Biro Daerah ke unit investigasi kasus utama. Namun, ini adalah kasus pertama sejak dia dipromosikan yang tidak dapat dia selesaikan, dan telah mengganggunya sejak saat itu. Sekarang pelakunya muncul lagi, hal itu membuatnya sangat gembira, dan dia bersumpah akan menangkap pelakunya kali ini. Bukan hanya untuk para korban, tetapi juga untuk harga dirinya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bekerja keras bersama timnya, mengumpulkan banyak bukti baru, dan bahkan membuat beberapa kemajuan dalam penyelidikan. Namun, terhadap pelaku misterius itu masih seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Entah mengapa, saat berhadapan dengan papan tulis putih penuh informasi, Kuping merasa bahwa kunci untuk memecahkan kasus itu ada di papan itu. Selama dia bisa menemukan langkah pertama dan menemukan bukti kunci itu, identitas pelaku misterius itu akan terungkap. Namun, tepat ketika tim sedang berjuang keras mengumpulkan bukti-bukti kunci, Zhao Yu sekali lagi muncul untuk menerobos masuk ke dalam kasus tersebut, membawa lebih banyak kemalangan bersamanya. Meskipun dia akhirnya berhasil menyingkirkan pria itu dengan mengorbankan peti besar berisi informasi miliknya, Zhao Yu kembali lagi kepadanya karena suatu alasan. Zhao Yu berjalan di sekitar kantor dengan kedua tangan di belakang punggungnya seolah sedang menyelidiki sesuatu. Saat dia berjalan di sekitar kantor tim B, dia sama sekali mengabaikan semua tatapan mata yang bermusuhan di sekelilingnya. Zhao Yu, nada bicara Kuping sedikit lebih dari sekadar kesal. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk menyabotase kami. Bukankah aku sudah memberimu semua bukti yang kau inginkan? Setelah kompetisi yang panjang, anggota tim A dan B hampir merasa seperti musuh. Meskipun hanya dipisahkan oleh tembok, kedua kelompok itu jarang saling mengunjungi. Melihat Zhao Yu datang dengan niat jahat yang jelas, tim B bersiap untuk yang terburuk, berjaga-jaga terhadapnya seolah-olah berjaga-jaga terhadap pencuri. Untuk berjaga-jaga jika dia mencuri atau merusak sesuatu. Tidak ada, hehe, tidak ada. Zhao Yu terkekeh pelan pada Kuping, terserah kau saja, aku di sini hanya untuk memberitahu orang itu sesuatu. Tadi dia bilang akan mengirimiku kamera pengawas BMW, aku tidak membutuhkannya lagi. Aku sudah punya terlalu banyak bukti, tidak bisa menggunakan semuanya, hehe, sudah, pergilah bekerja sekarang, aku pergi. Tidak perlu menyuruhku pergi. Setelah itu, Zhao Yu melangkah perlahan. Entah mengapa, melihat sosok Zhao Yu yang semakin menjauh, para anggota tim B merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Bahkan Kuping pun menghela napas lega. Kembali ke mejanya dan duduk, Zhao Yu tertawa cekikikan tanpa henti, hampir seperti monyet. Para penyelidik tim A melihat dan menggelengkan kepala, mengira Zhao Yu menjadi lebih gila. Kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa Zhao Yu tidak sekadar masuk ke kantor tim B untuk bersenang-senang, tetapi telah menanamkan bak. Ini adalah kantor unit investigasi kasus utama. Tentu saja ada banyak tindakan pencegahan terhadap penyadapan, tetapi penyadapan Zhao Yu adalah yang terbaik, sama sekali tidak terlihat. Bagaimana bisa terdeteksi? Ketika Zhao Yu berada di kantor tim B, dia mengendalikan penyadap tembus pandang di dalam pikirannya, dan dengan mudah menempelkannya di papan tulis. Seluruh proses dari persiapan hingga pemasangan sama sekali tidak terlihat. Selain Zhao Yu sendiri, tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah proses penanaman, sebuah tombol tiba-tiba muncul di benak Zhao Yu yang dapat dikendalikan dengan pikirannya. Begitu dinyalakan, percakapan para penyelidik tim B dapat terdengar dengan sangat jelas. Hehehe, Zhao Yu tersenyum licik. Ketua timku tidak pernah menduga hal ini, bukan? Ini yang disebut, selalu ada orang yang lebih baik, aku akan lolos dari setiap penjagaanmu. Awalnya Zhao Yu benar-benar tidak menyangka bahwa pertama kali dia menggunakan item sistem adalah pada orang-orangnya sendiri,
tetapi kali ini mereka memaksanya. Itu salah mereka karena meremehkannya. Hehehe. Mendengar pembicaraan dari kantor tim B, Zhao Yu sangat bersemangat. Dia merencanakan lebih banyak kejahatan. Begitu Kuping melihat kemungkinan tersangka, atau mengunci pelakunya, maka dia akan selangkah lebih maju dari mereka. Dia akan menangkap pelakunya dan mengambil semua kejayaan. Bab 19, Tim Investigasi Kasus Utama sama liciknya. BMW Luo Meina terakhir kali berhenti di sebuah gang di Jalan Jiuhe, kata salah satu penyidik tim B. Gang itu mengarah langsung ke distrik LC Kuil Jiangjun lalu terbagi ke banyak arah yang dapat digunakan untuk pergi ke area manapun di kota Kinsan. Kami telah menemukan semua kamera pengintai yang kami temukan, tetapi masih belum menemukan orang yang mencurigakan. Kuping berkata, jika dia bisa menghindari kamera pengintai sebanyak ini, hanya ada dua kemungkinan. Entah pelakunya sangat mengenal daerah ini, atau dia tinggal di sekitar sini, dan setelah memotong tangan Luo Meina, dia langsung pulang. Ketua tim, penyidik lain angkat bicara. Wilayah Kuil Jiangjun sangat rumit, dengan sedikitnya 900 penduduk, belum lagi banyak pekerja paruh waktu yang rumahnya disewakan. Akan sangat sulit untuk menyelidiki secara menyeluruh. Namun, Yao Hui dan Da Peng sudah mulai. Begitu ya, berusahalah semampumu. Kuping terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu berbicara, Liu, apa hasil tes darah Luo Meina? Ya, ketua tim, jawab penyidik yang bernama Liu itu segera. Hasil tes menunjukkan bahwa ada dua jenis anestesi dalam sistem Luo Meina. Salah satunya adalah ether dengan konsentrasi tinggi, yang bekerja melalui inhalasi. Yang lainnya adalah obat berbasis suntikan bernama compounded thiamin, yang bekerja secara intravena. Jadi, pelakunya pertama-tama menggunakan ether untuk membuatnya pingsan, lalu menyuntiknya dengan obat lain. Kuping berkomentar, persis sama dengan dua korban pertama dari kasus tangan hilang. Komponen obatnya adalah longpeng, ketamin, pensiklidin hidroklorid, dan bucinazin, lanjut Liu. Obat bius jenis ini juga dikenal sebagai harta karun rusa yang sedang tidur. Obat ini digunakan untuk menenangkan hewan besar. Sial, Zhao Yu saat ini sedang duduk di mejanya, bahkan tidak perlu memakai earphone untuk mendengar dengan jelas pembicaraan tim B. Saat mendengar semua ini, dia juga mencatat informasi di papan tulisnya sendiri, menuliskan semua bukti yang berguna. Dia tidak tahu, dan terkejut oleh kenyataan bahwa obat yang digunakan untuk membius Luo Meina digunakan untuk hewan. Saya sudah melakukan penelitian. Jenis anestesi ini biasanya diberikan kepada hewan untuk sterilisasi. Obat ini sering digunakan di desa-desa perkotaan, lanjut Liu. Kami tidak dapat melacak sumber obat ini. Ya, laporan itu juga mengatakan bahwa dosis yang digunakan pelaku pada Luo Meina hampir berakibat fatal, menyebabkan Luo Meina pingsan selama hampir 5 jam. Jika digunakan pada seseorang dengan kondisi yang lebih lemah, saya khawatir. Ketua tim Kuping merenung. Saya ingat dua kasus pertama kasus tangan hilang juga menggunakan anestesi dan dosis yang sama. Sama seperti kali ini, korban pingsan selama hampir 5 jam. Secara logika, tidak perlu menggunakan dosis setinggi itu untuk memotong tangan. Pelakunya, kenapa dia menggunakan dosis setinggi itu? Mungkin karena dia baru menggunakan anestesi. Salah satu peneliti menyarankan. Ini sudah kasus ketiga, Kuping menepis gagasan itu. Bahkan jika dia pengguna baru, dia pasti sudah mengetahuinya sekarang. Belum lagi, bukankah ada juga buku petunjuk? Mungkinkah, tebakan yang lain, pelaku punya dendam terhadap korbannya. Sengaja menggunakan dosis besar dan berharap mereka mati. Bahkan lebih kecil kemungkinannya. Kuping segera membantah lagi. Jika dia ingin membunuh seseorang, mengapa dia tidak pergi begitu saja setelah memotong tangannya alih-alih memberikan pertolongan pertama? Jika Anda bertanya kepada saya, pelaku menggunakan dosis yang begitu tinggi karena dia takut korban akan terbangun terlalu cepat, yang mungkin menyebabkan korban mengenali identitasnya atau rute pelariannya. Liu, lihat laporannya, di mana lokasi penyuntikannya. Punggung tangan kiri, tempat pembuluh darah berada. Itu area umum untuk injeksi, tidak ada catatan khusus. Mendengar analisis Kuping dan yang lainnya,
Zhao Yu juga diam-diam mempelajari metode mereka. Itulah sebabnya mereka profesional dalam pekerjaan mereka. Zhao Yu harus mempelajarinya dengan baik. Namun, saat mendengarkan, Zhao Yu merasa semakin aneh. Mengapa semua informasi dan detail yang didengarnya melalui penyadapan, tidak dapat ditemukan dalam informasi yang diberikan kuping kepadanya? Oh, Zhao Yu akhirnya sadar, astaga. Itu memang disengaja. Semua informasi yang mereka berikan kepadaku tidak berguna, tidak dibutuhkan. Pikirnya dalam hati. Benarkah? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gelisah. Dia tidak percaya bahwa unit investigasi kasus utama sebegitu liciknya. Sabotase semacam ini, dan berjaga-jaga terhadap diri mereka sendiri hampir sebanding dengan pekerjaan lamanya. Zhao Yu mengeluarkan suara kesal. Setelah tenang, Zhao Yu segera rileks, berpikir, karena kalian menyabotase diriku terlebih dahulu, jangan marah saat aku membalas budi. Kali ini, aku pasti akan mengambil semua kemuliaan. Astaga, aku pasti akan menangkap pelakunya sebelum kalian. Bukankah kalian pekerja keras dan serius? Kalau begitu aku akan lebih serius dari kalian. Siang harinya, Kuping memimpin tim penyidik B dan melanjutkan penyelidikan yang sibuk. Mereka bergegas membeli makanan dan melanjutkan pekerjaan mereka. Zhao Yu bahkan lebih sederhana. Untuk terus mencatat semua informasi yang didengarnya, dia mengambil sekotak ramen instan dari meja seseorang yang membuat perutnya agak kenyang. Dengan semakin banyaknya informasi, papan tulis Zhao Yu tidak lagi dipenuhi dengan informasi yang berserakan. Ia telah belajar cara menggambar garis penghubung antara informasi, dan cara menganalisis beberapa bukti sederhana. Mungkin itu pengaruh kuping. Melihat analisis bukti yang sangat padat ini, Zhao Yu juga merasa bahwa pelaku kasus tangan hilang sudah dekat. Namun, setiap kali dia merasakan hal ini, bukti-bukti itu tiba-tiba berhenti mendadak, tanpa ada cara untuk melanjutkan. Mengapa seperti ini? Apakah aku melewatkan sesuatu? Melewatkan sesuatu yang sangat penting. Saat dia berpikir seperti ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri lagi. Dia mulai memeriksa bukti berulang kali, hampir menghafal semuanya. Sekitar pukul 4 sore, tetangga Zhang Jingfeng dan Liang Huan baru saja kembali dari patroli. Keduanya terkejut melihat tumpukan bukti milik Zhao Yu yang sangat banyak. Zhang Jingfeng bertanya, apakah kita melewatkan sesuatu? Zhao Yu bahkan tidak mau repot-repot melihatnya, dan terus menatap papan tulis seolah terpesona. Oh, bukankah ini kasus tangan hilang? Liang Huan langsung mengenalinya, dan meneguk air, sambil mendesah. Gara-gara kasus ini, kita bahkan tidak bisa menyelesaikan penyelidikan kasus lainnya. Katakan, apakah menurutmu tangan lebih penting daripada nyawa? Kata-kata Liang Huan akhirnya menarik perhatian Zhao Yu. Dia bertanya, apa maksudmu? Zhang Jingfeng duduk sambil mengomel, lihat. Para petinggi ingin kita membantu tim B menyelidiki kasus tangan hilang, dan menyuruh kita untuk menunda sementara kasus pembunuhan kejam. Kalian juga menyelidikinya. Apa yang kalian temukan? Zhao Yu melihat bahwa mereka baru saja kembali. Mungkin mereka punya bukti baru, jadi dia penasaran. Zhang Jingfeng bergegas menjawab lebih dulu, hanya berbicara dengan Departemen Lalu Lintas dan Departemen Forensik. Kami mengikuti perintah Kapten, dan menyelidiki BMW milik korban. Bukankah sudah diselidiki? Kenapa lagi? Zhao Yu bertanya lebih lanjut. Pada hari kasus itu, banyak kamera pengawas lalu lintas yang merekam BMW itu, jawab Liang Huan, tetapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat pengemudinya. Bukannya mereka tidak bisa melihat pengemudinya dengan jelas, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melihat pengemudinya. Kenapa? Zhao Yu tertarik, apakah ada alasannya? Ya, Zhang Jingfeng dan Liang Huan mengangguk serempak dengan penuh semangat. Bab 20, si saudara yang malang. Rupanya, setelah seharian melakukan investigasi, Zhang Jingfeng dan Liang Huan akhirnya menemukan alasan mengapa kamera tidak dapat melihat pengemudi BMW. Setelah Departemen Forensik melakukan investigasi berulang kali, mereka melihat bahwa di bagian dalam kaca depan BMW, ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang menempel dengan lem. Pengujian menunjukkan bahwa sisa lem tersebut tertinggal dari semacam stiker kaca.
Para profesional di Departemen Forensik menduga bahwa pada hari kejahatan, pelakunya mungkin telah melakukan sesuatu pada kaca depan. Ia mungkin menggunakan semacam cermin satu arah. Setelah menempelkannya ke kaca depan, orang hanya bisa melihat dari dalam, tetapi tidak ada yang bisa melihat ke dalam dari luar. Meskipun beberapa film mobil mahal dapat memiliki efek serupa, tidak ada cara untuk membuatnya seburam seperti pada BMW hari itu, sampai-sampai siluet pengemudi bahkan tidak dapat dilihat. Jadi, pelakunya pasti menggunakan semacam pita khusus. Akhirnya, setelah kerja keras dari Departemen Forensik, mereka akhirnya menemukan merek film tersebut. Tanpa diduga, film satu arah semacam ini digunakan oleh pesulap untuk trik sulap. Mereka digunakan selama ilusi besar untuk meningkatkan efeknya. Bahan semacam ini sangat istimewa. Saat ini, film tersebut tidak diproduksi di Tiongkok, dan hanya dapat diimpor dari negara lain. Jika kau bertanya padaku, Liang Huan melihat tidak banyak orang di ruangan itu dan menyalakan sebatang rokok, menundukkan kepalanya dan menghisapnya dalam-dalam 2 kali, kasus tangan hilang ini hampir terpecahkan. Senior memberitahu kami bahwa semakin banyak upaya yang dilakukan pelaku untuk menjadikan ini kejahatan yang sempurna, semakin banyak bukti yang tertinggal. Kali ini benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Zhao Yu penasaran. Jika bahan stikernya seistimewa itu, begitu kita mencari sumbernya, tidak peduli apakah itu dibeli secara daring atau langsung, kita dapat langsung menemukan targetnya. Liang Huan mengembuskan asap rokok. Zhao, kalau kau tanya aku, papan tulismu penuh dengan kejahilan. Tidak ada gunanya. Oh, Zhao Yu berpikir dengan hati-hati. Tampaknya kejahatan yang sempurna tidak semudah itu dicapai. Semakin banyak yang harus dipertimbangkan, semakin banyak kesalahan yang bisa Anda buat. Jika pelakunya tertangkap karena kaca film, dia akan sangat menyesal. Jika seperti ini maka kuping pasti sudah memegang bukti ini. Baiklah, aku akan memantau mereka, dan segera bergerak begitu target muncul. Pada saat ini, Zhang Jingfeng dan Liang Huan membersihkan kantor, dan mengeluarkan beberapa dokumen. Mereka mengenakan jaket, bersiap untuk pergi. Apa, sudah waktunya untuk pergi? Zhao Yu melihat jam tangannya, masih ada sekitar 1 jam sebelum waktunya untuk pergi bekerja. Liang Huan tersenyum, jika bukan karena perintah ketua timku, kami pasti sudah pulang. Zhao, Zhang Jingfeng menepuk bahu Zhao Yu, jangan bekerja terlalu keras. Bahkan jika kita bekerja sekeras yang kita mau, pada akhirnya hadiah untuk memecahkan kasus ini hanya diberikan kepada ketua timku dan tim B. Istirahatlah, ayo, bagaimana kalau kita bermain biliar? Zhao Yu mengamati 2 orang di depannya, dan merasa agak bingung. Sepertinya setiap petugas polisi juga berbeda. Setidaknya 2 orang di depannya tidak terlalu serius dengan pekerjaan mereka. Tidak heran para petinggi memindahkan mereka ke kelompok investigasi kasus lama. Tidak apa-apa, aku ada sesuatu yang harus kulakukan, kalian pergi saja. Zhao Yu saat ini sedang sibuk dengan kasusnya. Bagaimana dia bisa punya energi untuk bermain biliar? Baiklah, Zhang Jingfeng memiringkan kepalanya, kita akan bermain kalau begitu. Begitu kita dipindahkan ke Departemen Lalu Lintas, kita mungkin tidak akan bisa bermain sebanyak itu. Keduanya mengumpulkan barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Benar, kalian sedang menyelidiki kasus pembunuhan itu, bagaimana? Kasus yang terjadi 10 tahun lalu. Apakah kalian sudah menemukan istrinya? Liang Huan menghela napas berat. Jangan sebut-sebut. Teringat kasus pembunuhan apa tahun? Liang Huan segera menyalakan sebatang rokok lagi. Tidak ada jalan buntu. Kami berhasil menemukan istri korban, tetapi Zhang hampir dibunuh oleh suaminya saat ini. Apa maksudmu? Zhao Yu tertarik. Namun tepat pada saat itu, seorang penyidik wanita berjalan lewat. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia langsung berteriak, Liang Huan. Sikap macam apa ini? Matikan rokoknya. Baiklah, baiklah. Liang Huan segera membuang rokoknya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, wanita yang galak. Ini adalah hal terburuk tentang kasus yang sudah lama tidak terungkap. Zhang Jingfeng melanjutkan pembicaraan. Pikirkan saja,
Istri korban akhirnya kembali normal, memiliki keluarga baru, dan bahkan punya anak. Lalu kita datang dan menabur garam di luka. Siapa yang mau seperti itu? Oh, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, jadi maksudmu, kalian diusir sebelum sempat menyelidikinya. Tidak juga, Liang Huan mengambil alih pembicaraan, ini kan pekerjaan. Kita bekerja untuk rakyat. Dengan sedikit bujukan, kami berhasil mendapatkan beberapa informasi. Namun, istri korban mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, korban adalah orang yang jahat dengan banyak musuh. Orang-orang sering memecahkan jendela mereka, dan pintu mereka dirusak dengan cat. Selain itu, tidak ada yang baru. Sebenarnya, menurut keterangan tetangga, korban memiliki sifat pemarah, dan sering memukul istrinya saat marah, lanjut Zhang Jingfeng. Kalau menurut saya, istrinya tidak sabar menunggu dia meninggal. Lalu, kekasih lain, mungkin, tanya Zhao Yu. Dia benar-benar ingin tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Tentu saja tidak, jawab Liang Huan tegas. Kami sudah membaca banyak bukti, dan bahkan menemukan beberapa saksi. Istri korban dianiaya oleh korban. Lupakan kekasih. Setiap hari, dia hampir takut meninggalkan rumah. Dia dan suaminya saat ini juga bertemu 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia masih lajang. Pembunuh bayaran bahkan lebih mustahil. Jawab Zhang Jingfeng. Keduanya sangat miskin, tidak punya apa-apa selain utang. Mereka bahkan tidak akan mampu membayar $5. Ini sama seperti sebelumnya. Seperti lingkaran besar, kita kembali ke awal lagi, kata Liang Huan. Selain mendapat permusuhan, kita tidak belajar apapun. Pada akhirnya, kita tetap akan mengatur lalu lintas di jalan. Bro, Zhang Jingfeng berbicara dengan emosional kepada Zhao Yu. Ingat, apapun metodenya, jangan pernah berakhir di tim ini. Ini pada dasarnya adalah lubang. Hanya ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar. Kamu jaga dirimu, kita bisa pergi sekarang. Zhang Jingfeng melambaikan tangannya, Liang Huan mengikutinya, dan kedua pria malang itu pergi berdampingan. Melihat punggung mereka semakin menjauh, Zhao Yu merasakan semacam kesedihan bagi mereka. Setelah beberapa tahun, apakah dia akan berakhir seperti mereka juga? Tidak mungkin. Zhao Yu yang keras kepala itu kembali membangunkan dirinya. Apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan kalah dalam pengejaran kasus tangan hilang.